Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Nah, di video ini aku mau sharing ke kalian gimana aku mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, aku mohon untuk subscribe dan juga bunyi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah teman-teman, jadi untuk pengumuman beasiswa Bank Indonesia itu biasanya diumumkan oleh universitas kita masing-masing. Jadi Bank Indonesia itu mengirimkan pengumuman ke universitas dan universitas akan meneruskan ke kita sebagai mahasiswa. Nah, di dalam pengumuman itu udah jelas tertera gimana aja syarat-syarat bagi mahasiswa yang bisa mengajukan beasiswa Bank Indonesia ini. Dan di sana juga udah langsung ada kuotanya, teman-teman. Jadi di universitas kalian itu akan tertera fakultas apa aja yang bisa apply dan juga berapa kuotanya per fakultas. Nah, jadi di pengumuman itu juga nanti udah ada dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan waktu kalian seleksi administrasi. Dan di sini tahapan pertama dalam seleksinya itu adalah seleksi administrasi. Jadi di situ nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas. Jadi ada berkas-berkas yang diperlukan atau yang perlu kita cari dari pihak kampus, dan juga ada yang kita siapkan sendiri. Jadi yang diperlukan dari pihak kampus itu seperti transkrip nilai, kemudian surat keterangan aktif, kemudian surat tidak menerima beasiswa, surat rekomendasi. Yang bisa kita siapkan sendiri itu ada motivation letter, kemudian ada resume personal, ada sertifikat-sertifikat, dan yang lain-lainnya itu udah tercantum jelas di pengumuman beasiswa Bank Indonesia nanti. Nah teman-teman, jadi di sini aku mau ngasih sedikit saran untuk di tahapan seleksi administrasinya, karena waktu itu aku sama teman-temanku lumayan yang mau ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia, dan juga pengumumannya itu lumayan mepet dari deadline pengumpulan berkas seleksi administrasi. Jadi beberapa temanku itu nggak bisa ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia karena beberapa dokumennya belum jadi, teman-teman. Jadi bagi kalian aku sarankan untuk lebih prioritasin dulu dokumen-dokumen yang diperlukan dari pihak kampus. Setelah kalian mengirimkan dan tinggal seperti ditandatangani atau di-ACC oleh pihak kampus, kalian langsung mengerjakan dokumen-dokumen yang bisa kalian kerjakan pribadi. Karena dari pengalamanku sebelumnya, teman-temanku itu dokumen yang belum selesainya adalah dokumen yang dari pihak kampus, karena banyak banget yang mau ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu karena cuma ada satu dokumen atau beberapa dokumen jadi nggak bisa ikut seleksi beasiswanya. Nah nanti setelah kalian punya semua berkasnya, waktu dulu aku sih ngumpulinnya ke kampus, teman-teman. Kemudian kalau lolos dari tahap seleksi administrasi, nanti kalian akan dapat email, dan di email itu ada formulir biodata yang kalian harus isi sebelum mengikuti seleksi wawancaranya. Nah teman-teman, di sini kalian itu tolong mengisi form biodata itu dengan benar dan dengan keadaan yang sejujur-jujurnya, teman-teman. Karena form biodata itu nanti akan digunakan untuk bahasan sewaktu kalian seleksi wawancara. Nah, jadi ngisinya jangan asal-asalan ya teman-teman. Nah, oke, setelah pengumpulan form biodata itu secara online lewat email, jadi nanti akan langsung ada seleksi wawancara. Nah, di sini aku mau ceritain gimana sistem dari seleksi wawancara waktu aku ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Jadi wawancaranya itu online via Zoom. Dan di situ durasi per satu pesertanya itu 20 menit, teman-teman. Jadi di dalam room Zoom-nya itu nanti akan ada 3 orang. Satu itu aku sebagai peserta seleksi, kemudian yang kedua itu pewawancara yang langsung dari Bank Indonesianya. Nah, jadi selama 20 menit itu aku diwawancara oleh 2 orang yang berasal dari Bank Indonesia. Nah teman-teman, jadi sebelum pewawancara memberikan pertanyaan, itu kita akan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu.
Nah, di sana kita bisa memberikan salam dulu teman-teman, kemudian menyapa siapa pewawancaranya, dan kemudian mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sana kalian bisa langsung memperkenalkan diri. Nah, setelah memperkenalkan diri, barulah tahap tanya jawabnya dilaksanakan teman-teman. Jadi, waktu wawancara itu, yang pertama itu aku ditanya tentang identitas diri dan pertanyaan-pertanyaan seputar kepribadian teman-teman. Jadi, aku ditanya kayak kuliah udah semester berapa, kemudian ngambil berapa SKS, kemudian juga ditanya keseharianku itu ngapain aja selain aku kuliah gitu. Dan ditanya juga seputar latar belakang keluarga teman-teman, kayak kedua orang tuaku itu kerjanya apa, kalau punya saudara itu masih sekolah apa udah kerja, kalau udah kerja kerjanya di mana, jadi apa, kayak gitu. Nah, kemudian juga ditanya hal-hal pribadi seperti wawancara pada umumnya teman-teman, pertanyaan kelebihan dan kekurangan diri. Nah, kemudian juga waktu itu aku ditanya minat bakatku itu di bidang apa, kemudian cita-citaku itu apa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang prestasi teman-teman. Jadi di form biodata yang sebelum wawancara itu juga kita itu disuruh ngisi kita punya prestasi apa aja, akademik dan non-akademik. Kemudian waktu wawancara itu ditanya lagi teman-teman, apa prestasi kalian di bidang akademik dan non-akademik. Nah, di sini ternyata pewawancara itu lebih explore gitu loh teman-teman tentang prestasi kita. Jadi kita tuh nggak cuma nyebutin aja. Waktu itu aku karena punya beberapa prestasi di bidang karya tulis ilmiah, jadi pewawancara itu nanya kayak karya tulisku itu dipublikasikan apa enggak, itu diselenggarakannya sama siapa, tingkat apa, tahun berapa. Dan juga aku tuh ditanya kayak aku tuh sukanya penelitian di bidang apa biasanya aku tuh ngambil tema apa kalau neliti, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bagi kalian yang punya prestasi, sebaiknya diingat-ingat ya teman-teman, itu kalian itu prestasinya kayak di tingkat apa, kalian itu ngerjain apa, kayak gitu, supaya nanti waktu diwawancara itu kalian bisa lancar jawabnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait organisasi dan juga kegiatan sosial. Jadi aku itu ditanya pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya itu aku ngapain aja, aku jadi apa di organisasi itu dan kontribusiku itu apa. Kemudian juga aku ditanya tentang keaktifan aku ikut kepanitiaan di kampus itu gimana. Aku biasanya jadi si apa gitu, dan acaranya itu ngapain gitu, acara kepanitiaannya. Nah, kemudian juga ditanya tentang kegiatan sosial teman-teman. Jadi kegiatan sosial yang pernah aku ikutin di kampus itu apa sih? Dan kalau di lingkungan rumah itu kegiatan sosialku itu seperti apa? Nah, setelah itu pertanyaannya itu seputar ke bank sentralan teman-teman. Jadi menurut aku pertanyaan-pertanyaan tentang ke bank sentralan ini lumayan ngasih tekanan gitu teman-teman, karena kita itu kan ditanyanya itu oleh orang yang langsung dari Bank Indonesia yang udah ngerti gimana kebijakan-kebijakan bank sentral teman-teman. Jadi walaupun kita itu nggak dari jurusan ekonomi atau nggak dari fakultas ekonomi gitu, kita itu pasti akan dapat pertanyaan tentang ke bank sentralan. Jadi kalian itu harus juga belajar tentang ke bank sentralan. Nah, di sini aku rekomendasiin kalian untuk baca langsung dari website Bank Indonesia. Nanti aku cantumin website Bank Indonesianya di deskripsi, karena semua pertanyaannya sih menurutku sumbernya dari sana teman-teman. Karena waktu itu aku bacanya cuma website Bank Indonesia aja, dan emang pertanyaan-pertanyaan di website Bank Indonesia yang keluar. Jadi waktu itu pertanyaan yang dikasih ke aku, di sini aku udah nyatet itu apa itu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian tujuan tunggal Bank Indonesia itu apa? Kedudukan Bank Indonesia dalam tata negara itu seperti apa? Kemudian tugas dan wewenang Bank Indonesia, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, kemudian jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan contoh kebijakan dari Bank Indonesia.
Jadi semoga kalian itu bisa belajar dengan benar-benar ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu bisa maksimal. Dan ya itu pertanyaan yang emang dikasih ke aku, tapi aku nggak tahu pertanyaan yang akan dikasih ke kalian itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa baca-baca lagi website Bank Indonesia dengan lebih banyak teman-teman. Nah selanjutnya, setelah bagian ke bank sentralan, pertanyaannya itu seputar program beasiswa Bank Indonesia-nya teman-teman. Jadi waktu itu aku ditanya apa yang aku ketahui tentang program beasiswa Bank Indonesia dan apa tujuan dari program beasiswa itu. Nah kemudian aku ditanya tentang alasan atau motivasi aku ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Jadi sebaiknya kalian jawabnya itu sejujurnya aja sesuai motivation letter kalian juga. Nah kemudian aku juga ditanya nanti uang beasiswanya dipakai apa teman-teman. Nah jadi misalkan kalian itu menjawab motivasi kalian untuk mencari beasiswa Bank Indonesia itu adalah untuk membantu biaya pendidikan kalian. Jadi nanti kalian itu akan ditanya uangnya itu untuk biaya pendidikan berapa UKT kalian, dan nanti sisanya mau dipakai apa, kayak gitu teman-teman. Nah jadi pertanyaan selanjutnya dan bisa dibilang jadi pertanyaan terakhir waktu aku wawancara itu adalah tentang komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI, Generasi Baru Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di sini sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kita itu masuk komunitas, namanya itu GENBI teman-teman. Jadi nanti GENBI itu kayak bisa buat program kerja gitu teman-teman. Dan kita juga ada kegiatan-kegiatan yang seru-seru banget dari Bank Indonesia. Jadi di sini banyak banget manfaatnya masuk GENBI. Kita itu bisa kenal Bank Indonesia lebih jauh, kemudian juga kenal pegawai-pegawai Bank Indonesia, dan itu banyak banget ngasih motivasi, terutama kalau bagi kalian yang mau kerja di Bank Indonesia. Nah waktu itu aku ditanya apa yang aku ketahui tentang GENBI, kemudian apa manfaat GENBI. Nah manfaatnya itu baik untuk kita sebagai mahasiswa, untuk kampus, dan juga untuk Bank Indonesia-nya. Nah kemudian aku juga ditanya usulan atau ide apa yang bisa aku kasih untuk Generasi Baru Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekian dulu sharing aku tentang pengalaman ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika video ini bermanfaat, aku mohon untuk like video ini dan jangan lupa subscribe channel Mahasiswa Milenial, dan jangan lupa juga Mahasiswa Milenial ada Instagram, yaitu Mahasiswa Milenial 78, di follow ya, nanti aku isi di link deskripsi. Semoga bagi kalian yang mau ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia bisa keterima dan bisa menunjukkan yang terbaik saat kalian ikut seleksinya. Good luck! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!